Itu pertama kali nggak sih lo berhubungan dengan hukum? Pertama kali Kamel, serius. Sampai saat ini makan itu kayak nggak pengen makan banget. Jadi aku 4 hari tuh Kamel nggak makan nasi sama sekali. Aku di situ stres, mental kena. Kena mental. Merasa bersalah nggak? Merasa bersalah nggak? Akhirnya berjumpa dengan Dinar Candy. Kamel, tolongin aku Kamel. Apa kabar, Din? Gitulah Kamel. Mental kena. Kena mental ya kalau kata anak-anak netizen sekarang. Iya. Oke, anyway, welcome back Dinar. Hopefully ini bisa menjadi the new package ya, Dinar yang baru. Karena gue sih percaya apapun yang terjadi dalam hidup lu, hidup kita tuh pasti deh Tuhan tuh punya tujuan yang baik gitu untuk ngebentuk karakter kita. Iya, ini pelajaran mahal banget Kamel. Luar biasa ya. Iya, kayak neken jiwanya, wah gila sih, parah. How do you feel? Apa yang lu rasain saat ini? Apa ya, sebenarnya aku tuh kayak belum tuh kayak misalkan diajak syuting kayak buat komedi gitu, sebenarnya aku belum masuk. Ya. Kayak otak aku tuh masih melayang-layang gitu, masih kayak takut. Ya. Kalau aku denger pasalnya kan tek gitu. Dan sampai saat ini makan itu kayak nggak pengen makan banget. Jadi aku 4 hari tuh Kamel nggak makan nasi sama sekali. Waktu pada saat kejadian itu? Pas kejadian aku tuh cuman, tapi aku harus menguatkan diri gimana caranya aku tuh harus makan buah-buahan. Ya. Biar aku tetap sehat gitu, biar aku bisa menghadapin ini semua kayak gitu. Nah sampai sekarang total kalau aku lagi makan, itu kalau keinget nggak jadi lagi deh makannya. Kayaknya gitu. rasa lapar semua tuh hilang ya. Ya deg-degan lah ya pasti ya. Ya pasti sih, maksudnya very human ya, manusiawi banget menurut aku. Siapapun, nggak cuma Dinar Candy, semua orang yang kemarin juga kalau misalnya berhadapan dengan masalah hukum pasti normalnya gitu ya, pasti ada perasaan deg-degan, perasaan takut gitu, perasaan khawatir gitu. Apa nih ke depannya gitu. Tapi masih stres nggak sekarang? Kan kemarin dengar-dengar kabar kita tidak akan membahas detail mengenai kronologis proses hukumnya, kita serahkan nanti kepada kepolisian ya. Iya. Tapi ini aku cuma pengen ngobrol heart to heart ke Dinar karena aku kan kenal Dinar udah lumayan lama nih. Lama banget. Dari zaman Dinar belum jadi artis. Itu cabe-cabean. Cabe-cabean. Nggak, tapi gue kenal Dinar tuh awal dari O Channel. Dulu kalau teman-teman tahu gue sama Iksan tuh dulu punya acara. Iya, Iksan Akbar. Lu lebay ya kan. Acara malam jam 9 malam di O Channel guys. Dinar Candy itu DJ. Jadi DJ-nya. Dia begitu-begitu kadang-kadang diajak ngomong ya kan. Ngomong gitu-gitu. Jadi jujur pada saat kemarin lu kena masalah, gue termasuk orang yang ikut sedih melihat lu. Iya. Kenapa sih harus begitu? Karena menurut gue gini Nar. Pada kaget semua. Satu kaget. Dua menurut gue yakin banget lu tuh punya a lot of things to offer. Banyak hal yang bisa lo berikan kepada masyarakat selain daripada keseksian. Maksudnya itu part of Dinar Candy, orang tahu ya. Tapi lo kan lucu, lo pintar ngomong sebenarnya, dan sekarang udah mulai nge-host juga kan gitu loh. Iya gitu kadang-kadang Kamel. Nah sekarang tuh aku sebenarnya ke acting kayak ada sinetron gitu-gitu, kayak di platform ya kayak gitu-gitu. Aku lagi ada project. Nah kerjaan itu tuh berat buat aku Kamel. Kenapa? Berat Kamel karena kan itu syuting tuh kayak satu episode tuh bisa 2 hari. Dan itu tuh bisa pagi ketemu malam ketemu pagi lagi kayak gitu-gitu. Itu berat buat aku. Aku di situ stres. Kedua masalah keuangan ya. Masalah keuangan tuh nggak stabil Kamel karena kan pas pandemik ini yang aku pernah jual celana dalam. Itu tuh salah satu aku stres pertama karena 6 bulan tidak nge-DJ Kamel. Kan kalau menurut aku kalau kayak Kamel ketemu kayak di TV itu menurut aku fun, kayak komedi lah, apalah nge-joke itu tuh fun buat aku. Tapi penghasilan pokok aku tuh dari nge-DJ Kamel, karena itu udah kalau di DJ itu ibarat kata ya nama aku udah harganya udah lumayan gitu, dan aku tuh lah ya. Iya. Nah tiba-tiba kan 6 bulan corona waktu itu aku langsung kayak yang jual celana dalam itu salah satu adalah kesetresan aku kayak gila gue stres banget nih, nggak ada penghasilan yang tentu. Terus aku ya udah guys aku mau jual celana dalam nih, kalau lu mau beli 50 juta. Ternyata laku. Dan itu tuh salah satu bukan Dinar beneran mau cari sensasi, enggak, itu tuh bener-bener stres awal.
Nah kesininya aku ya ada kerjaan karena kayak sama Kamel gitu-gitu terus ya ke TV gitu. Tapi itu tuh tidak mengobatin aku. Ini pekerjaan yang berbeda. Ketika di TV itu ya Kamel itu beda banget. Kayak misalkan di Dinar tuh ketemu senior gitu. Itu kan kita harus respect. Dan kadang-kadang kalau ketemu senior yang ini deg-degan kayak gitu, itu tuh bisa Ada menimbulkan pressure-nya. stres loh. Kalau aku kan bukan orang yang pengen itu mah udah deh, gue kan sekarang lagi viral atau hits, gue injek aja misalkan kayak gitu. Aku tuh prinsip aku, ketika dia duluan, ketika dia senior, ketika kita baik sama dia, dia bakal mengajari kita juga. Jadi aku tuh nggak ada yang pengen, gue pengen yang jadi bintangnya. Jadi aku tuh suka ada punten-puntennya lah, maaf-maafnya kalau ke TV kemana-mana gitu. Jadi nggak tahu ya, dari situ tuh penekanan aku semakin berat, Kamel. Jadi ada beberapa skill-skill yang aku gali. Yang mungkin aku tuh belum terbiasa. Kalau DJ kan ya udah di luar kepala, itu gampang banget cari duit gitu. Cuman kalau acting ini wah, temennya berbeda. Kayak di teman host tuh beda, teman komedi beda, teman acting itu udah beda lagi, Kamel. Jadi aku tuh tekanan aku anjir, susah ya cari duit. Misalkan tuh ya Kamel 1 jam nge-DJ itu harga 1 episode 2 hari itu. Tapi kan sekarang karena si PPKM dan karena pandemi nggak bisa nih ya kan, ada kerumunan orang. Jadi lo harus beralih kepada talenta dan skill yang lain. Which is lo ngerasa kadang-kadang ada pressure, ada tekanan. Lo belum bisa total lah ibaratnya seperti lo nge-DJ. Iya nggak kayak itu kan belum di luar kepala, kayak aku harus belajarnya nih Kak susah banget nih menurut aku kayak gitu. Cuman kan kenapa Dinar kamu ambil pekerjaan itu kalau kamu nggak kompeten? Aku butuh makan, Kamel. Yang hidupin nanti semuanya siapa? Ya udah, aku mau nggak mau aku paksa diri aku, lu harus bisa, Dinar. Misalnya penekanan di situ. Kita let's break down. Kadang orang mikir gini, "Alah cemen banget sih lu, Nar. Udah dapat rezeki." Ya enggak, maksudnya orang luar nih pasti ada yang ngomong kayak gitu. Orang ibaratnya ngegali batu, orang ibaratnya panas-panasan misalnya kuli bangunan. Lu kerja cuma begitu doang masih komplain. Pasti ada yang ngomong begitu. Yuk kita coba breakdown. Misalnya kalau kamu dikasih rezeki sama Tuhan, let's say nih, berkomedi misalnya. Pressure apa yang kamu rasain yang orang lain mungkin tidak bisa melihat? Misalnya saat berkomedi, kayak tadi deh misalnya gitu. Apa tekanannya Dinar tuh kalau misalnya di TV kan orang ngeliatnya kan gampang lah. Dinar cuma ketawa doang, seks-seksian doang gitu. Iya. Aku harus lihat nih kayak Kamel. Kamel moodnya lagi enak nggak sih? Bukan berarti gue kan udah jadi talent, udah jadi artis, bukan berarti kita nggak sopan sama senior kayak gitu. Nah aku tuh kayak misalkan, kayaknya ini nggak lucu deh kalau aku ngomong kayak gini, aku tarik lagi kayak gitu. Terus aku muter otak lagi gimana caranya soft gitu, nggak nyinggung orang kayak gitu. Nah Dinar tuh selalu menggunakan strategi itu. Andai kata nih, lebih baik gue nggak lucu hari itu daripada gue nyakitin senior gue atau salah satu temen artis gitu. Berarti kan lu sebetulnya orangnya sensitif ya, karena lu bisa merasakan atau misalnya daripada gue begini takutnya orang lain, bisa berempati sama orang lain gitu. Nah tapi pada saat lu ngejalanin misalnya berkomedi dan acting segala macam, tapi kan memang itu proses belajar kan, Nar. Gak mungkin misalnya Dinar itu bisa langsung let's say misalnya selucu Komeng, selucu Sule gitu, kan semuanya kan proses belajar. Apakah lu memberikan beban kepada diri lu saat lu tampil, jadi lu akhirnya ngerasa lu stres pada mengambil pekerjaan yang akhirnya gue hanya karena butuh uang nih untuk pegawai-pegawai gue gitu? Ya itu Kamel, ya aku terlalu memaksakan lah, ibarat kata memaksakan. Ya gini Kamel, kalau aku misalkan ya udah gue nggak ambil kerja, ada di DJ lain, gue jaga image, gue tetap harus terlihat cool, gue nggak mau tuh main-main komedi kayak gitu-gitu. Nah kalau aku butuh makan, aku kalau main komedi, ayo didandanin apa aja Dinar mau, tapi yang penting itu satu, aku tuh tidak mau nyinggung orang, nyakitin orang. Kan suka adalah kalau di dunia artis kayak bentrok gitu-gitu. Nah, aku tuh hindarin itu. Gimana caranya nggak seperti itu? Kamu tuh ribut-ribut justru nggak mau? Aduh nggak mau Kamel, serem. Kayak kepikiran aku tuh kalau orang-orang kayak nggak mau kayak bersangkutan nih sama orang, terus orang itu mikir kayak ya mau dendam atau gimana. Aku tuh nggak mau, hindarin itu. Jadi aku pengen ya udah kita damai yuk semua kayak gitu. Even misalnya konflik yang dibangun untuk misalnya hanya sekedar settingan ya, bukan konflik beneran. Itu pun juga Dinar sebenarnya nggak mau ya? Pernah Kamel, itu tiba-tiba jadi berantem beneran. Nah Dinar dari situ aku nggak mau lagi nih kedepannya kayak gini gitu. Padahal awalnya disetting tapi tiba-tiba dia nyerang beneran. Jadi sensi-sensian ya? Iya. Bagus dong, berarti sebenarnya kamu tuh anak baik loh. Tahu nggak kenapa kamu ngerasa gini? Kamu ngerasa pada saat kamu tuh kayak tadi kamu bilang, padahal cuma berantem setting-settingan doang. Jadi bener aku nggak mau lagi. Terus sebenarnya suara hati kamu tuh bermain terus.
Dan saat kamu misalnya ngerasa, Marian gue gak lucu hari ini daripada gue ngomong sesuatu yang mungkin bisa bikin orang ketawa tapi nyakitin orang yang lebih tua daripada gue, suara hati lu tuh masih jalan, Nar, gitu loh. Which is sebenarnya bagus banget. Banyak orang yang suara hatinya udah mati karena sering dicuekin. Iya, karena kan harus, wah, gue pokoknya harus gue paling tampil, paling jadi artisnya nih hari ini, gitu-gitu kan, banyak yang gitu. Dia bukan tipikal orang yang seperti itu, karena menurut aku kita bakalan lama ya di dunia entertain ketika kita ya kerja sama senior, saling tolong kayak gitu. Kalau kita yang mau itu ya bentar-bentar doang lah. Kami tahu sendiri lah yang sekarang tuh kalau yang viral-viral tuh ya 2 minggu, sebulan hilang, kelar kayak gitu-gitu. Mudah-mudahan bisa lancar terus. Lancar, lama. Dina tuh termasuk orang yang nggak mau naik lift cepet gitu. Aku naik tangga sambil belajar kayak gitu. Cuman ya gitu karena tingkat stres orang-orang tuh berbeda kayak gitu. Nah terus Dina tuh di belakang kayaknya suka nyoba-nyoba buat usaha belajar kayak gitu-gitu. Sampai Terus lo katanya ditipu itu yang ditipu sebenarnya yang 2 tahun yang lalu. Cuman kan sampai sekarang konfliknya tuh tetap ada gitu, gontrok-gontrokannya. Makanya aku tuh kayak ya udah lu kelarin aja. Maksud tuh kayak ya udah lu cuman berapa duit ditipunya? 1,2 Kamel, cuman dia tuh suka transfer. Transfernya tuh gini, 2 juta. Coba masa 1,2 juta itu kan uang yang 1,2 tuh aku dulu dapat hasil dari nge-DJ, jadi payah aku tuh keliling-keliling. Iya. Nah, saat kemarin kejadian jebret akhirnya berhubungan dengan hukum. Itu pertama kali nggak sih lo berhubungan dengan hukum? Pertama kali Kamel, serius. Kaget. Kebayang stres. Aku sih pernah dulu tapi ngelaporin mantan. Ya, tapi maksudnya bukan kamu yang dilaporin. Iya, makanya langsung wah. Kan Kamel juga pernah dilaporin. Iya kan, ya pasti semua orang ada lah pernah dilaporin apa segala macam. Langsung deg-degan. Yang penting kita niatnya nggak pernah mau jahat sama orang ya. Nah, itu niat kita dalam bekerja. Kita kan kerja untuk keluarga. Pengennya sih kita tuh bisa cari uang yang halal yang bisa dibawa tidur, tenang, nyenyak, makan juga nyaman gitu ya. Daripada uang gua banyak tapi gua makan kagak bisa, gua mau keluar takut ada musuh. Gua mah pengen hidup damai sejahtera. Betul. Gitu. Iya, pengen apa kayak sih gitu. kalau orang muslim bilangnya barokah ya? Barokah. Nah, terus pada saat lo kemarin kejadian, gimana lo ngomong sama bapak lo? Secara bapak lo tuh ibaratnya orang yang beragama luar biasa gitu. Gimana ngomongnya? Aku nggak ngomong. Jadi pas aku ketangkep itu aku ngehubungin keluarga. Aku ya ini tindakan aku, ini yang aku lakukan, aku harus bisa nyelesainnya sendiri. Awalnya nih ya, nyelesainnya sendiri. Bapak pasti tahu dong, at some point Bapak kan pasti akhirnya ketahu dong. Tahu tapi taunya tuh setelah aku udah pulang. Nah mereka mulai cemas. Jadi, nah kenapa aku sekarang sebenarnya dia tuh belum berani kayak ikut-ikutan syuting dulu. Ya. Tapi ternyata di sana itu di daerah di kampung aku ini, jadi berita yang pertama Dinar tertangkap itu udah di situ aja. Jadi pas Dinar keluar dipulangin itu beritanya nggak rame. Jadi taunya tuh berarti Dinar tuh sekarang tuh lagi di penjara gitu. Orang-orang nggak tahu ya. Iya, nah makanya Dinar memberanikan diri walaupun sebenarnya mental belum kuat ya Kamel. Memberanikan diri, oke, aku syuting deh kayak ke Coffee Viral gitu-gitu. Biar orang tuh tahu ya aku tuh di luar gitu dan aku tuh wajib lapor. Iya, dan aku tuh kooperatif dan aku tuh tipikal orang yang misalkan aku melakukan kesalahan nih, ya aku bakal bertanggung jawab gitu loh. Aku nggak akan kabur. Iya. Bapak sama mama gimana? Apa yang mereka omongin pada saat mereka tahu bahwa Dinar tuh ibaratnya terkena masalah hukum? Jadi pas aku masuk nih, jadi aku nggak ngasih tahu keluarga. Jadi orang tua nggak tahu dan mereka itu nggak nonton TV, jarang banget nonton TV. Paling mereka kalau nonton TV itu malam kalau mau tidur. Nah terus pas aku keluar baru mama tahu, mama yang tahu. Mama sih nangis ya telepon, cuman dia tuh nggak mau kasih tahu bapak karena bapak tuh 2 minggu kemarin tuh sakit-sakitan dia gara-gara mahnya kronis kan. Jadi mama nggak mau bilang sebenarnya. Cuman kayak temen-temennya bapak yang teman pasar pasti pada ngomong. Temen apalah gitu pada ngomong. Jadinya akhirnya tahu. Terus katanya sempet sih aku dapat kabar katanya bapak nggak bisa jalan gitu-gitu. Apa omongan bapak pada saat tahu Dinar nih ibaratnya ada problem yang cukup besar lah? Nah kalau bapak kan sebenarnya udah kayak ngasih tahu aku tuh udah dari sebelum kejadian kayak gini juga dia selalu ngewanti-wanti gitu ya sering. Ya, bener. Nah jadi bapak itu nggak mau ngomong. Oh sama sekali nggak ngomong? Nggak mau ngomong. Jadi pas aku Pak ya udah kita perbaiki nama Teteh, bapak mau nggak syuting ke Jakarta? Itu bener-bener dirayu, dijemput buat memperbaiki nama keluarga lah ibarat kata gitu. Kalau anak tuh mendingan dimarahin ya Nar, daripada dia diem kita tuh malah nggak. Aduh gimana ya gitu. Kalau didiemin kan malah tambah ini. Cuman kalau dari mama sih
Mama itu gimana ya, mama tuh kayak cowoknya gitu, bapak kayak ceweknya. Jadi kayak kata mama, apa yang kamu udah lakukan ya kamu harus tanggung jawab gitu. Kamu harus jangan lari, karena kan teteh yang teteh yang lakuin kayak gitu. Ngerasa bersalah nggak ke mama sama bapak? Iyalah pasti Kamel. Jadi aku tuh gini ya, mungkin aku tuh masih jiwanya tuh masih muda, menggebu-gebu gitu. Umur berapa sih, Nar? 28. Jadi kayak teman-teman tapi kan pergaulan aku itu Kamel ya suka main, masih suka main. Iya. Dan apa yang di teman-teman lo itu kadang-kadang omongin, teman-teman lo tuh lagi pada heboh segala macam, lo tuh ngikut Kayak hype aja nih pergaulan gua gitu. Jadi aku tuh nggak tahu bahwa itu tuh melanggar hukum. bocah anak kecil ya Allah. Jadi sekarang tahu dong, maksudnya nggak semua yang teman-teman heboh lagi hype segala macam juga harus dilakuin, karena ada konsekuensi dari setiap tindakan kita kan, Har, gitu loh. Iya, makanya dari situ aku kedepannya gue harus memfilter lagi, karena kan kalau teman-teman aku itu memang bukan public figure ya, kayak ya dia ada pengusaha lah, ada ini gitu. Jadi mereka itu nggak mikirin bahwa gini-gini tuh kena konsekuensi. Enggak, mereka tuh bebas. Jadi aku berteman sama orang-orang yang memang bebas kehidupannya tuh, kayak mereka tuh mau ngelakuin apa aja ya oke gitu. Tapi ternyata pas giliran aku aduh, Apa yang lu pelajarin? Ini kan maksudnya udah 1 bulan ini nih, wow, ini tantangan yang luar biasa nih, pelajaran yang luar biasa. Apa yang Dinar Candy pelajari dari apa yang terjadi kemarin? Apakah akan menjadi Dinar Candy yang sama juga? Maksudnya it's useless dong, sia-sia kalau misalnya terjadi sesuatu yang besar tapi Dinar nggak belajar. Sekarang aku gini Kamil, kan aku kemarin tuh ya ibarat kata berambisi gimana caranya aku mendapatkan uang sama seperti sebelum corona. Bikin YouTube bla 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 bla. Nah, aku tuh meninggalkan DJ-nya, bikin musik tuh aku tinggalin. Karena fokus kepada hal yang lain. Nah, aku tuh sekarang kayak kenapa gua nggak bikin musik? Sekarang kan aku berteman sama artis-artis besar lah, penyanyi-penyanyi namanya besar juga. Kenapa gua nggak collab sama mereka ya? Kita bikin sesuatu kayak gitu. Nah, akhirnya tuh dari situ mungkin aku ke depannya itu si prestasi itu jangan ditinggalin gitu loh. Yang skill bakat yang ada di Dinar itu jangan ditinggalin, walaupun ini tuh memang kalau buat show itu memang tidak berpenghasilan kayak sebelumnya, tapi prestasi jangan ditinggalin gitu. Itu kan kayak talk show kan kayak nanya gitu kan, sebenarnya rada rawan lah Kamel kalau talk show tuh harus berhati-hati kan, itu rada zona rawan itu. Nah, makanya kedepannya aku harus ngencengin prestasinya lah Kamel. Cuman memang kalau prestasi tuh susah, penuh perjuangan. Bikin video klip tuh mahal gitu-gitulah. Bikin musik itu ya susah, kita harus lihat trennya gitu-gitu. Tapi sih kedepannya aku mau mempersiapkan, gue harus prestasiin, jangan ditinggalin kayak gitu. Maksudnya yang gimmick-gimmick apa sedikit-sedikit oke lah. Itu kan yang membuat Dinar Candy kan ibaratnya dikenal banyak masyarakat karena ada gimmick-gimmick sedikit-sedikit. Tapi tetap yang menjadi yang paling utama prestasi lu, jangan sampai talenta utama lu, skill utama lu jangan sampai lu tinggalin ya kan. Dan tadi tuh gue senang tuh lu di kemarin ngerasa bahwa lu berambisi banget untuk cari uang sama seperti sebelum corona. Ambisi boleh Neng, boleh punya ambisi. Karena kan ambisi itu yang bahan bakar kita dong dalam bekerja, berprestasi, berkarya. Tapi juga jangan keblinger dengan ambisi. Iya betul, itu sih pelajaran buat aku, kayak harus bersyukur, harus ada syukur dalam diri kita kayak gitu. Benar. Ngapa ya? Doain lancar ya. Amin, terima kasih Kamil. Semoga ada jalan keluar yang terbaik dan Dinar bisa benar-benar membanggakan sebagai teteh yang dibanggakan di keluarga sama mama sama bapak ya. Dan jangan sampai bikin lagi mama bapak shock sampai pingsan tuh bapak kemarin dengar kabar begitu kan. Makanya ya doain lah Kamil. Dek-dekat. Iya. Jangan stres-stres, bersyukur ya. Hari ini masih dikasih rezeki itu tadi kopi viral, walaupun mungkin gak sebanyak dulu sebelum pandemi, tapi bersyukur lah banyak orang yang penghasilannya masih jauh di bawah sama kita. Iya Kamil, bener. Thank you ya sayang. Jangan lupa belajar terus, berkomedi, apapun pokoknya rezeki yang Tuhan berikan, Dinar berikan yang terbaik senantiasa. Oke? Thank you very much for watching guys. Bersama dengan Dinar Candy. 1, 2, 3 jawab semuanya. Pengalaman mereka, pelajaran buat kita. Bye guys.